Pemirsa Intens Investigasi, hancur, sepi, dan merana. Mungkin itulah yang kini tengah dirasakan oleh Ruben Onsu. Di saat usianya resmi bertambah, Ruben Onsu justru harus merasakan kesendirian. Karena keinginannya untuk bertemu sang buah hati, justru bertemu tembok yang kokoh. Di momen bertambahnya usia, Ruben Onsu mengatakan kalau keinginannya hanya sederhana, yaitu bisa menghabiskan waktu bersama kedua buah hatinya, Thalia dan Tania. Namun, keinginannya ini belum bisa terwujud. Menurut Ruben Onsu, apa yang membuat keinginannya untuk bertemu kedua putrinya semakin berat? Mengapa sidang mediasi hak asuh anak antara Ruben dan Sarwenda justru dinyatakan gagal total dan berujung buntu? Benarkah hal ini karena ada syarat khusus yang memberatkan yang diminta oleh Sarwenda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, momen perayaan ulang tahun Ruben Onsu yang ke-43 kali ini sepertinya menjadi momen yang paling menyesakan dada bagi Ruben Onsu. Di tengah proses hukum gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ruben menceritakan apa yang ia rasakan. Pikiran dan batin Ruben Onsu tak pernah bisa lepas dari kedua buah hatinya. Bahkan di tengah kesibukannya yang padat, justru kerinduannya terhadap kedua putrinya terus menyayat hati. Setiap saat pasti ingat anak-anak, gitu ya. Jadi nggak hanya di acara itu, di satu acara doang ya, setiap hari. Namanya kalau kita orang tua ya pasti ingat anak. Sadar bahwa hidupnya tengah diuji, Ruben Onsu mencoba untuk tetap tegar berdiri. Di usianya yang kini tak lagi muda, ia memanjatkan doa yang begitu mendalam. Ruben Onsu berharap pertambahan usianya kali ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya, demi menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan positif di masa depan. Ya, bertambahnya usia, mengingat hal yang tidak baik di usia yang kemarin ini nggak dibawa, tapi di usia yang sekarang ini yang mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan banyak hal yang dilewati gitu. Jadi di usia 43 tahun sekarang ingin menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Udah itu aja sih doanya. Sambil tersenyum, Ruben Onsu bersyukur kalau di hari ulang tahunnya pada tanggal 15 Agustus kemarin, anak-anaknya tetap memberikannya ucapan selamat ulang tahun. Namun, menurutnya, di usianya saat ini, materi dan harta seolah tak lagi bernilai. Bagi Ruben, kado terindah yang paling ia nantikan bukanlah barang mewah, melainkan hanya sedikit waktu untuk bisa memeluk dan menghabiskan momen bersama anak-anaknya. Kamu foto anak-anak lihat apa ya? Sering post gitu. Ucapan dari Thalia ada, dari Tania ada. Besoknya baru. Anak-anak udah ngucapin. Hadiahnya apa? Nggak usah lah, udah hadiah-hadiah juga. Nggak usah. Ulang tahunnya kesekian masih hadiah ya. Ini kan ada. Dapat hadiah kan kalau dekat. Apa? Dapat kado dari anak-anak kok intinya kok. Yang paling penting mah doa sih, nggak tungguin itunya sih. Tungguinnya adalah bisa bersama mereka aja. Kerinduan yang tak tertahankan itulah yang akhirnya memaksa Ruben Onsu untuk terus berjuang menuntut haknya di meja hijau. Ruben menegaskan kembali bahwa niatnya melayangkan gugatan hak asuh anak bukan bertujuan untuk mencari siapa yang menang atau kalah. Sebagai ayah kandung, ia hanya menuntut keadilan soal pembagian waktu atau jadwal bertemu anak-anaknya yang sebenarnya sudah dituangkan dan disepakati di dalam perjanjian hukum sebelumnya atau di Akta 39. Gini, sebenarnya kan yang diinginkan adalah waktunya juga kan, gitu. Pembagian waktu sesuai dengan putusan dari pengadilan kemarin, udah itu aja, gitu. Jadi, ya kan tidak ada yang namanya kita pemberitaan tindakan karena waktu anggapnya mengamuk ini mengambil itu hak asuh. Ya, oh iya, sebenarnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi tetap dua-duanya adalah orang tuanya gitu. Jadi yang di sini adalah concernnya adalah waktu yang diberikan sesuai dengan keputusan pengadilan, itu aja.
Sementara itu, di balik air mata dan kerinduan Ruben Onsu pada kedua buah hatinya, mengapa sidang mediasi Ruben Onsu dan Sarwenda kemarin justru dinyatakan gagal total atau berujung deadlock? Dan benarkah ada syarat kesehatan yang diajukan oleh Sarwenda? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, harapan Ruben Onsu untuk segera bisa memeluk anak-anaknya tampaknya harus tertunda lebih lama. Karena proses hukum gugatan hak asuh anak yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin telah membuahkan hasil yang mengecewakan. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, secara resmi menyatakan bahwa tahapan mediasi antara kliennya dan pihak Sarwenda telah berakhir buntu alias gagal total. Karena ada perbedaan keinginan di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak sama-sama mempertahankan ego dan keyakinan mereka masing-masing. Sehingga perkara ini dipastikan akan berlanjut ke tahap persidangan pokok. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Ya, karena begitu mediasi ini gagal, maka sidang berikutnya adalah sidang di perkara pokok. Dengan majelis hakim yang sudah ditunjuk untuk menangani perkara ini. Kira tanggal berapa, Bang? Dipanggil nanti dalam panggilan sidang, karena kan mediator harus membuat laporan kepada hakim perkara majelis hakim di perkara pokoknya, kemudian disesuaikan yang jadwal waktunya sidang waktu hakimnya, baru akan ada panggilan. Menurut Minola, gagalnya kesepakatan itu dipicu oleh perbedaan pandangan tentang pelaksanaan perjanjian yang sebelumnya sudah dituangkan dalam Akta 39. Minola menjelaskan bahwa pihak Sarwenda ternyata secara sepihak menambahkan syarat-syarat baru agar Ruben bisa bertemu anak-anaknya. Salah satu syarat yang paling disorot adalah syarat kesehatan. Minola menegaskan bahwa saat akta notaris tersebut ditandatangani, sama sekali tidak ada klausul atau syarat apapun. Oleh karena itu, Ruben Onsu menolak jika haknya sebagai ayah kandung untuk menemui darah dagingnya justru harus dipersulit dengan berbagai persyaratan baru. Mediasi itu gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap berketetapan dengan apa yang mereka inginkan, kan begitu artinya, ya. Jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing, ya. Jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu, pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu tapi dengan tambahan syarat, ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa bapaknya nggak lagi flu. Kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar keinginan bebas tanpa tekanan dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya.
Di saat pihak Ruben Onsu memperdebatkan syarat untuk bertemu anak-anaknya, pernyataan Sarwenda di sebuah podcast soal hidup hemat justru berujung sindiran tajam. Lantas, seperti apa sindiran Emma Waroka tentang gaya hidup Sarwenda? Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, jagat maya rupanya tengah diramaikan oleh sebuah sindiran pedas nan kocak dari Emma Waroka. Dalam podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu, Sarwenda sempat berujar bahwa dirinya sebagai seorang istri yang selalu berusaha untuk hidup hemat dan menekan pengeluaran. Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. Mendengar pernyataan Sarwenda tersebut, Emma Waroka langsung menertawakan standar kata hemat versi Sarwenda. Karena publik sudah sangat paham bahwa sejak menikah dengan Ruben Onsu, Sarwenda menempati sebuah istana super mewah lengkap dengan berbagai fasilitasnya. Bahkan, tagihan listrik rumah Sarwenda nilainya diperkirakan mencapai 5 juta rupiah per bulan. Apa? Hemat. Istri hemat. Kompornya 1 miliar. Tangganya kayak piano. Bisa nyala tuh tangga atu-atu. Bayar listrik dengar-dengar 50 juta ya sebulan. Hemat. Hemat dari mananya? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.